Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Otuhu. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, cara mengerjakan median, min, modus, cara membuat diagram tabel, batang, lingkaran, cara mengerjakan kuartil, desil, dan persentil, simpangan baku, simpangan rata-rata, dan varians menggunakan aplikasi Excel. Nah, yang pertama yaitu kita mencari frekuensi kumulatif. Sebelumnya kita akan mencari terlebih dahulu mencari jumlah frekuensinya dulu, dimana sama dengan teman-teman ketik sama dengan, kemudian ketik sum, buka kurung, kemudian klik frekuensi pertama, kemudian tarik sampai dengan frekuensi terakhir, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi jumlah frekuensinya adalah 50. Kemudian mencari frekuensi kumulatif. Teman-teman ketik sama dengan, kemudian klik frekuensi pertama dan enter. Nah, untuk mencari frekuensi keduanya itu beda dengan cara yang pertama. Frekuensi kumulatif yang kedua caranya itu ketik sama dengan, kemudian frekuensi kumulatif pertama ditambah dengan frekuensi kedua, kemudian teman-teman enter. Nah, jadi frekuensi kumulatif kedua yaitu 16. Untuk frekuensi kumulatif ketiganya ketik sama dengan, kemudian frekuensi kumulatif kedua ditambah dengan frekuensi ketiga dan enter. Nah, dan begitu seterusnya. Dan teman-teman untuk mempercepat, silakan teman-teman ketik langsung saja tarik sampai pada frekuensi terakhir. Nah, ini frekuensi kumulatifnya. Bagaimana cara mencari frekuensi relatif menggunakan aplikasi Excel? Nah, di sini sudah tersedia sebuah data dan sebuah nilai yang dimana jumlah keseluruhan data ini ada 50. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari frekuensi relatif. Yang pertama yaitu ketik sama dengan, kemudian ketik frekuensi pada data pertama, kemudian kita bahagi dengan jumlah keseluruhan data, di mana jumlah keseluruhan data itu ada 50. Kemudian kita kali dengan 100. Kenapa 100? Karena di sini ada tanda persen. Kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita tarik dari data pertama sampai dengan data ke-8. Nah, di sini akan tetapi ada kesalahan, mungkin ada kesalahan dari aplikasi Excel-nya, sehingganya kita menggunakan cara secara manual, di mana caranya sama dengan langkah pertama, yaitu ketik sama dengan, kemudian ketik frekuensi pada data kedua, kemudian kita bahagi dengan jumlah keseluruhan data, kemudian kita kali dengan 100, kemudian kita ketik enter. Nah, pada data selanjutnya sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Nah, kemudian kita akan mencari jumlah dari keseluruhan frekuensi relatif. Nah, bagaimana caranya? Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik sum, kemudian buka kurung, kita tarik data dari data pertama sampai dengan data ke-8. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, di mana jumlah keseluruhan
frekuensi relatifnya adalah 110. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu mean, median, dan modus. Pertama, mean adalah nilai rata-rata dari suatu data, sedangkan median adalah nilai tengah dari suatu data yang terurut. Sedangkan modus adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak muncul. Selanjutnya kita akan mencari nilai mean. Teman-teman silakan ketik sama dengan, kemudian ketik average, kemudian teman-teman buka kurung, kemudian nilai pada data yang pertama, kemudian teman-teman tarik sampai pada data yang ke-10 pada data yang terakhir, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Jadi nilai min dari data ini adalah 82,8. Kemudian kita akan mencari nilai median. Teman-teman ketik sama dengan, kemudian ketik median, kemudian teman-teman buka kurung, nilai pada data pertama, kemudian tarik sampai pada nilai data yang terakhir, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, jadi median pada data ini adalah 82,5. Kemudian untuk mencari modus. Yang pertama, silakan teman-teman ketik mode, kemudian buka kurung, nilai data pertama, kemudian tarik sampai pada nilai data terakhir, kemudian tutup kurung, dan enter. Jadi, nilai modus pada data ini adalah 9. Selanjutnya kita akan mengerjakan simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians. Nah, di sini sudah ada sebuah data, sudah tersedia data. Langkah pertama ya untuk mengerjakan simpangan rata-rata. Yang pertama yaitu teman-teman ketik sama dengan, kemudian ketik avdef, kemudian buka kurung, data pertama, klik data pertama, kemudian tarik sampai pada data terakhir, kemudian tutup kurung, dan enter. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 6,2. Untuk simpangan bakunya, teman-teman ketik sama dengan, kemudian ketik stdef, kemudian buka kurung, klik data pertama sampai data terakhir, dan tutup kurung, dan enter. Jadi nilai simpangan bakunya adalah 7,64 sekian-sekian. Nah, untuk variansnya, teman-teman ketik ketik sama dengan, kemudian ketik var, kemudian buka kurung, dan klik data pertama, kemudian tarik sampai pada data terakhir, kemudian tutup kurung, dan enter. Jadi nilai variansinya adalah 58,4. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan desil, persentil, dan kuartil. Untuk sebelum mengerjakan desil, persentil, dan kuartil, kita terlebih dahulu mengerjakan tabel-tabel yang kosong di sini. Pertama, kita akan mengerjakan kita akan mencari jumlah frekuensi, jumlah dari semua frekuensi ini. Teman-teman tinggal ketik sama dengan, kemudian ketik sum, kemudian buka kurung, kemudian teman-teman frekuensi pada data pertama, ketik, kemudian seret sampai frekuensi pada data terakhir, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, jadi jumlah frekuensinya 120. Kemudian kita mencari frekuensi kumulatif.
Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif, teman-teman ketik sama dengan, kemudian frekuensi data pertama, kemudian ketik enter. Nah, untuk frekuensi kumulatif, untuk mencari frekuensi kumulatifnya, beda lagi. Teman-teman tinggal ketik sama dengan, kemudian frekuensi kumulatif, klik frekuensi kumulatif yang pertama, kemudian ketik tambah, kemudian klik frekuensi pada data kedua, dan enter. Nah, jadi frekuensi keduanya adalah 102, mohon maaf, frekuensi keduanya yaitu 20. Nah, untuk frekuensi kumulatif ketiga sampai terakhir, teman-teman tinggal klik frekuensi kumulatif kedua, kemudian seret sampai pada data terakhir, dan muncul frekuensi ketiga sampai dengan frekuensi kumulatif terakhir. Nah, untuk mencari tepi atas dan tepi bawah, teman-teman tinggal apakah teman-teman masih ingat rumus dari kedua ini? Jadi untuk tepi bawah itu teman-teman tinggal ketik sama dengan, kemudian batas bawah itu 44, kemudian teman-teman klik batas bawah, klik, kemudian kurang 0,5, kemudian enter. Jadi batas tepi bawahnya adalah 43,5. Nah, untuk tepi atasnya, teman-teman tinggal ketik sama dengan, kemudian klik batas atasnya, ini teman-teman, batas atasnya yaitu 50, kemudian ditambah dengan 0,5, kemudian teman-teman enter. Nah, jadi batas atasnya, tepi atasnya 50,5. Kemudian teman-teman untuk mencari tepi bawah untuk data kedua sampai data terakhir, teman-teman tinggal ketik tepi bawah pertama, kemudian tarik sampai pada data terakhir dan muncul. Begitu juga untuk tepi atasnya, teman-teman tinggal tarik sampai pada data terakhir. Nah, ini teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan mengerjakan kuartil. Kita akan mengerjakan kuartil, di mana di sini letak yang ditanya adalah letak kuartil pertama. Bagaimana cara mencari letak kuartilnya? Nah, di sini rumusnya yaitu untuk mencari letak kuartil pertama, teman-teman ketik sama dengan, kemudian buka kurung, seperempat. Kenapa seperempat? Kenapa 1? Karena yang ditanya adalah kuartil pertama. Kalau misalnya ditanya kuartil kedua, berarti jadi 2/4. Nah, kemudian tutup kurung, kemudian kali dengan jumlah data. Nah, jumlah data atau jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya adalah 120. Kemudian teman-teman enter. Jadi letak kuartil pertama yaitu berada di 30. Jadi untuk letak kuartilnya
Untuk 30 yaitu berada pada kelas interval ini 58 sampai 64. Ini ya teman-teman. Ini. Mohon maaf. Ya ini. Nah, kemudian kita akan mencari L1-nya. Di mana L1 itu tempatnya di mana tepi bawah yang memuat kuartil 1. Berarti tepi bawahnya yaitu teman-teman ketik sama dengan, jadi tepi bawahnya adalah 57,5. Jadi tepi bawahnya adalah klik ini, kemudian teman-teman enter. Jadi L1-nya adalah 57,5. Kemudian kita akan mencari panjang kelasnya. Apakah teman-teman masih ingat rumus dari panjang kelas? Jadi panjang kelasnya yaitu teman-teman ketik sama dengan, kemudian tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Jadi klik tepi atas, kemudian dikurangi tepi bawah, kemudian enter. Jadi panjang kelasnya adalah 7. Yang berikut adalah N. N-nya ini adalah 120. Teman-teman klik 120, kemudian enter. Kemudian kita akan mencari frekuensi pertama atau frekuensi yang memuat kuartil. Frekuensi pertama itu frekuensi yang memuat kuartil 1. Nah, di sini frekuensi yang memuat kuartil 1 yaitu berapa? 13. Jadi teman-teman klik 13, kemudian enter. Nah, kemudian untuk frekuensi kumulatifnya. Untuk frekuensi kumulatif 1. Nah, kemudian di mana frekuensi kumulatif ini adalah frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum frekuensi yang memuat frekuensi kumulatif ini adalah frekuensi yang sebelum atau jumlah frekuensi sebelum frekuensi 1, yaitu ini ya teman-teman, berarti 20. Jadi teman-teman ketik sama dengan, kemudian klik 20, kemudian enter. Nah, jadi kuartilnya itu jadi rumusnya L1 ke L1. Jadi L1 ketik sama dengan L1 kemudian ditambah buka kurung 1/4 N. Nah, nilai 1/4 N ini adalah 30. Jadi klik 30 dikurangi dengan FK. Nilai FK-nya adalah 20. Klik 20, kemudian tutup kurung, kemudian garing frekuensi. Jadi frekuensinya adalah 13, klik 13, kemudian tutup kurung, kemudian kali panjang kelas yaitu 7, klik 7. Kemudian teman-teman enter. Jadi jadi kuartil pertama yaitu 62,884462. Kemudian kita akan mengerjakan desil. Misalnya di soal ditanyakan
desil kedua. Nah, untuk mencari letak desil kedua, teman-teman ketik sama dengan, kemudian buka kurung, ketik 2/10. Kemudian tutup kurung, dikali dengan jumlah frekuensi yaitu 120, kemudian enter. Nah, di sini 24. Jadi letak D2-nya itu berada di sini. Berada di kelas interval 72 sampai dengan 72 sampai dengan 78. Kemudian teman-teman tarik. Nah, untuk mencari L1-nya, yaitu L1 adalah tepi bawah yang memuat desil 2, di mana di sini yaitu tepi bawahnya adalah 71,5. Jadi teman-teman ketik sama dengan, kemudian klik tepi bawahnya, kemudian teman-teman enter. Nah, untuk panjang kelasnya sama, untuk panjang kelasnya masih sama 7 karena masih menggunakan data yang sama. Kalau untuk n-nya juga begitu, n-nya juga masih sama 120 karena masih menggunakan data yang sama. Nah, untuk frekuensi kedua. Frekuensi kedua itu yaitu di mana frekuensi yang memuat desil. Nah, jadi frekuensinya adalah 24. Jadi, teman-teman ketik sama dengan, kemudian klik 24, kemudian teman-teman enter. Nah, untuk frekuensi kumulatif 2. Nah, teman-teman tinggal ketik di mana frekuensi kumulatif itu dia jumlah frekuensi sebelum frekuensi kedua. Jadi sama dengan, jadi untuk frekuensi kumulatifnya yaitu 48. Jadi teman-teman ketik 48 kemudian enter. Nah, bagaimana mencari desilnya? Ketik desil, kemudian rumusnya yaitu rumusnya L1 yaitu ketik dulu sama dengan, kemudian L1 buka kurung, kemudian 2/10. Nah, nilai dari 2/10 ini adalah 24. Klik 24, kemudian dikurangi dengan FK-nya. FK-nya adalah 48. Kemudian tutup kurung, kemudian dibahagi dengan frekuensinya. Frekuensinya adalah 24, kemudian klik 24, kemudian tutup kurung, dan dikali dengan panjang kelas. Kemudian enter. Mohon maaf. Sama dengan 70. Jadi sama dengan L1 kemudian ditambah kemudian buka kurung, kemudian klik nilai dari 2 kemudian itu nilai dari 2/10. Nilai dari 2/10 adalah 24, kemudian dikurangi dengan
FK-nya. Nilai FK-nya ada 48. Kemudian tutup kurung, kemudian bahagi dengan nilai frekuensinya, kemudian tutup kurung juga, dan dikali dengan panjang kelas. Kemudian teman-teman enter. Jadi nilai desilnya adalah 64,5. Kemudian kita akan mencari persentil. Ditanya letak persentil ketiga. Nah, di sini berarti sama dengan buka kurung 3 per 100. Kenapa 3? Karena yang ditanya adalah persentil yang ketiga. Nah, begitu seterusnya. Kalau misalnya ditanya persentil keempat, berarti jadi 4 per 100. Untuk kuartilnya itu untuk kuartilnya yaitu per 4, untuk desilnya per 10, dan untuk persentilnya per 100. Kemudian tutup kurung, dikali dengan jumlah data 120, kemudian enter. Nah, jadi di sini letak dari persentil 3 yaitu 3,6. Nah, di sini yang memuat 3,6 yaitu ini ya, teman-teman. Yaitu frekuensi, itu kelas interval pertama, yaitu interval 44 sampai dengan 50. Nah, kemudian kita akan mencari nilai L1-nya. L1 itu adalah tepi bawah yang memuat persentil. Jadi, teman-teman ketik sama dengan tepi bawahnya adalah 43,5. Jadi, teman-teman klik tepi bawahnya 43,5. Kemudian teman-teman enter. Untuk panjang kelasnya masih sama karena menggunakan data yang sama. Begitu juga dengan N. Begitu juga dengan N-nya masih sama karena menggunakan data yang sama. Nah, untuk mencari frekuensinya yaitu frekuensinya adalah berapa teman-teman? Yaitu 9. Jadi ketik sama dengan klik 9 kemudian enter. Untuk frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif itu jumlah frekuensi sebelum frekuensi 1 atau frekuensi yang memuat persentil. Jadi di sini karena letak L1-nya berada di kelas interval pertama, jadi frekuensi kumulatifnya adalah 0. Jadi 0. Nah, kemudian kita akan mencari persentilnya, yaitu di mana L1 ketik dulu sama dengan, kemudian L3, kemudian L3, kemudian ditambah, kemudian buka kurung, kemudian nilai dari 3 per 100 yaitu 3,6, klik 3,6, kemudian dikurangi dengan nilai FK-nya yaitu 0, kemudian tutup kurung, kemudian bahagi dengan frekuensinya, kemudian tutup kurung, kemudian dikali dengan panjang. Mohon maaf,
Mau teman-teman, pertama yaitu L1-nya. L1-nya adalah 43,5 ketik 43,5. Nah, kemudian ditambah, kemudian buka kurung, kemudian nilai L1, nilai dari 3/100 ada itu 3,6, jadi klik 3,6, kemudian dikurangi nilai FK itu 0, kemudian tutup kurung, bahagi dengan frekuensi, kemudian tutup kurung dan dikali dengan panjang kelas. Kemudian teman-teman enter. Jadi nilai persentilnya yaitu 46,3. Akan atau membuat sebuah data menjadi diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, yang pertama yaitu diagram garis, di mana teman-teman silakan pergi ke insert terlebih dahulu, kemudian teman-teman bold semua data yang sudah disediakan, yaitu Ctrl A, kemudian teman-teman pilih diagram garis yang ini. Kemudian di sini ada berbagai macam diagram garis, silahkan teman-teman mau pilih yang mana, tetapi saya mau pilih yang ini. Mohon maaf, yang ini. Nah, yang ini. Nah, di sini terlihat bahwasanya di sini sudah terlihat diagram garisnya ya. Nah, kemudian kita akan membuat diagram batang dengan menggunakan data yang sudah disediakan. Yang pertama, langkah-langkahnya masih tetap sama. Yang pertama, silakan teman-teman pergi ke insert, kemudian silakan teman-teman bold data yang sudah disediakan, yaitu Ctrl A. Kemudian teman-teman pergi ke diagram batang, klik yang ini, kemudian teman-teman silakan pilih. Di sini ada berbagai macam diagram batang, tapi saya memilih yang ini. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya di mana pada diagram batang paling tinggi terletak pada tinggi badan 170 sampai dengan 175, di mana dengan jumlah frekuensinya yaitu 11. Yang terakhir yaitu membuat diagram lingkaran menggunakan data yang sudah disediakan atau data yang dari teman-teman. Langkahnya masih tetap sama. Ketik insert, kemudian pergi ke data, kemudian bold dengan Ctrl A, kemudian teman-teman pilih P. Di sini ada berbagai macam diagram lingkaran. Silakan teman-teman mau pilih yang mana, tetapi saya akan pilih yang ini. Nah, kemudian teman-teman ketik tanda tambah, kemudian teman-teman centang data labels. Kenapa? Karena untuk melihat angka-angka yang berada dalam tabel di dalam lingkaran tersebut. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini. Jadi itulah sedikit tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.